salah satu dosen di Fakultas Ilmu Hukum dan Pendidikan, tepatnya di Prodi PGSD Universitas Putra Abadi. Kali ini untuk persiapan dari sertifikasi dosen, untuk perkenalan diri, saya tampilkan salah satu mata kuliah yang akan saya sajikan pada video pembelajaran ini, yaitu mata kuliah konsep dasar IPS dengan bobot 3 SKS yang saya bawakan di semester 2 pada semester ke-6 saat ini. Dan pada sesi pertemuan kita kali ini yaitu ada 14 pertemuan kita gunakan yaitu materi dengan 2 pertemuan yaitu tentang asesmen. Sistem pembelajaran yang kita gunakan yang pertama yaitu delivery, interaction, dan assessment. Kita mempergunakan salah satu metode pembelajaran yaitu PBDL, PBL, tanya jawab, dan kita kondisikan dengan tahapan-tahapan yang akan berlaku. Dan penugasan-penugasan kita sesuaikan dengan materi dan capaian yang akan kita laksanakan, yaitu yang pertama salah satunya yaitu paradigma yang akan disampaikan seorang guru pendidikan IPS. Yang kedua yaitu karakteristik dari pendidikan IPS. Yang ketiga yaitu pendekatan dalam sistem pembelajaran IPS. Yang terakhir yaitu strategi pembelajaran pendidikan IPS. Referensi yang kita gunakan pada konsep dasar IPS kali ini, yang pertama ada buku yang ditulis oleh Sergio, yaitu Pendidikan IPS SD. Yang kedua yaitu buku yang ditulis oleh Abidin dan kawan-kawan, yaitu buku metode ilmu pengetahuan IPS. Yang ketiga ada Sahiri dan kawan-kawan, yaitu buku belajar mengajar IPS. Yang keempat yaitu jurnal yang saya tulis langsung, yaitu kearifan lokal dan penerapannya di SD. Yang kelima yaitu jurnal juga dari saya sendiri, Raimullah Rahab, yaitu kepraktisan bahan ajar konsep dasar IPS bermuatan karakter lokal dengan pendekatan model problems based learning. Inilah referensi yang dilaksanakan dalam konsep pembelajaran IPS semester 2. Demikian untuk pengenalan awal, dan kita saksikan bersama bagaimana pelaksanaannya di kelas. Terima kasih. Baik, di hari ini kita bertemu kembali di pertemuan materi kita yaitu tentang paradigma pendidikan IPS di Indonesia. Nah, di sini yang akan kita raih untuk CPKM-nya untuk perkuliahan kita yaitu paradigma pendidikan IPS. Ya, diharapkan mahasiswa sekalian memahaminya, dan materi kita metode yang akan kita laksanakan yaitu metode diskusi. Jadi saya perkenalkan diri kembali, nama saya Raimullah Rahab. Untuk mata kuliah ini saya dikasih tugas sebagai dosen di Universitas Putra Abadi sesuai dengan SK nomor 32 KPTS BP YPPAL bulan 10 tahun 2019. Ya, baik. Di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tentang materi dari paradigma. Jadi di metode pembelajaran kita kali ini kita mulai dengan hal yang sangat penting bagi kita bersama, bahwasanya paradigma ini akan mengarahkan bagaimana kita itu memandang pentingnya pembelajaran di IPS. Sebelum kita mulai dari tahapan awal, seperti biasa saya ingin mengetahui sampai mana sih pemahaman kita bersama terkait dengan kata paradigma. Silakan aja. Apa sih yang kamu pahami dengan kata paradigma? Konsep. Oke. Kita simpan. Nah, ini dia paradigma. Bagaimana? Pemikiran. Sabitri, bagaimana Sabitri? Cara pandang. Jadi sesuai dengan yang disampaikan oleh teman-teman kita, bisa kita lihat di depan bahwasanya memang di sini kita diminta bagaimana itu pentingnya paradigma akan apa yang terjadi dalam pembelajaran IPS yang akan datang. Seperti saya sampaikan bahwasanya ujung tombak elementary itu
itu di tangan kalian. Bahwasanya bagaimana IPS itu akan tercapai, akan terus berkembang dan terus dicintai oleh generasi berikutnya. Dan keberlangsungan dari negara kita itu tergantung dengan paradigma. Bagaimana paradigma ini akan mendidik generasi berikutnya itu sayang, cinta dengan negerinya sendiri. Melalui apa? IPS. Cara berpandangan masyarakat saat ini IPS itu adalah pembelajaran yang sangat jenuh. Karena pemikirannya ketika IPS itu ya apa? Angka-angka masa lalu. Tetapi pada dasarnya saat ini lagi trending. Apa trendingnya? Yaitu permasalahan konflik dunia. Ada lagi trending Ukraina dengan Rusia, Israel dengan saat ini Iran lagi trendingnya. Ini adalah bagian dari IPS. Kenapa IPS? Karena itu bicara konflik global. Sedangkan IPS itu bagian dari global. Jadi semuanya bersatu padu. Ketika ini kita abaikan, kita sebagai warga negara Indonesia tidak akan terjadi namanya sebuah perkembangan. Tidak akan terjadi kita bisa mengetahui apa akan kita berbuat di masa akan datang. Hal yang baru apa yang akan kita temukan? Apakah yang disampaikan mereka saat ini yang trending yaitu peperangan menggunakan nuklir? Apakah nuklir itu selamanya bahaya? Toh tidak. Melalui green kita selagi terus membangun namanya tenaga listrik berdasarkan nuklir. Jadi semuanya itu bagian dari IPS. Bagaimana pemandangan kita IPS ini itu terbuka melalui para paradigma. Oke, sampai di situ kata paradigma. Sebelum kita lebih mendalam, ada yang mau ditanyakan? Nah, sebelum kita melangkah, silakan. Nah, silakan kita. Paradigma itu mempengaruhi metode pengajaran. Oke, baik. Metode pengajaran apakah mempengaruhi terkait dari paradigma? Kita awali tadi paradigma itu bicara tentang apa yang akan dilakukan. Pola berpikir yang sangat mendasar. Kalau orang masa lalu Yunani mengatakan sebelum datang hadirnya Renaissance memention pemikiran mendasar, itulah dasar dari paradigma tadi. Ini akan mendidik bagaimana seorang guru itu mendidik menggunakan metode apa sesuai dengan materinya. Materinya apa? Saat ini dulunya IPS itu dia khusus dengan tematik di kurikulum 2013. Sedangkan kurikulum 2000 yang terbaru saat ini melalui deep learning dan pembaruan sekarang yaitu ada buku IPA dan IPS. Jadi ini yang harus kita pilah ketika topik yang masuk ke IPS-nya, apa yang akan kita laksanakan? Materi ini bicara tentang IPS, tentang budaya. Ketika budaya, metode apa yang cocok terkait dengan budaya? Kalau kita gunakan metode yang tidak tepat dengan budaya yang kita ingin lestarikan di Langkat ini, contoh sebutkan Agnita, budaya dari masyarakat Langkat, kami sebagai orang Langkat. Iya, budaya Melayunya apa? Tariannya apa? Tepak sirih. Bagaimana masyarakat itu paham dengan tarian tepak sirih? Kalau kita menggunakan metode ceramah, kita menggunakan metode ceramah. Tepak sirih tariannya ini ABC. Sedangkan kita pahami menggunakan metode ceramah hanya satu arah. Sedangkan tepak sirih itu harus terjadi namanya role play. Harus ada di situ peran. Role play kan peran. Jadi harus ada peran di situ.
Jadi ketika siswa yang kita ajarkan udah masuk bagian dari peran tadi, tersampaikanlah materi tentang IPS tadi, yaitu budaya. Sampai di situ paham? Jadi tidak ada di situ keterlambatan materi tadi. Metode materi itu harus matching. Jadi tidak ada di situ kesimpulan. Dengan ini dulu, makanya tercapai namanya paradigma kita. Apa di sini kata kuncinya jelas di depan kita lihat kognitif, afektif dan penarik. Jadi ini tersambung, pengetahuan itu, pemikiran itu lebih terarah dia, tersusun rapi dan tidak mengambang lagi dia. Amin. Ya. Berikutnya di sini jelas IPS, bagaimana IPS itu dan bagaimana itu ilmu sosialnya. Jadi ini sebuah saling berkaitan untuk arahan bagaimana untuk kedepannya. Apa yang disebut dengan namanya IPS dan sumbernya dari mana. Dan di sini jelas kita lihat dasar dari ilmu itu adalah filsafat. Ini yang induknya. Ini akan turunannya dan berkembang dan hadirnya ilmu-ilmu saat ini. Jadi ini akan terus berkembang, menggiringkan kita memahami hal-hal yang terbaru, menggiringkan pengetahuan tadi itu lebih mendalam, manfaatnya kepada manusia lebih mendalam, terutama bagi anak elemen. Jadi di sini di depan kita lihat bagaimana ilmu itu dibagi melalui filsafat, ilmu alamiah, ilmu sosial dan ilmu budaya. Jadi kita ini fokus ke ilmu sosial. Jelas di situ adalah bagian yang akan kita bahas. Ilmu sosial di situ IPS tadi ada sosiologi, ekonomi, politik, antropologi, sejarah, psikologi dan geografis. Jadi hal ini yang harus kita tanamkan bersama. Apa sih pentingnya dari ilmu tertentu? Ya, jadi ilmu tadi itu jelas bahwasanya ini akan mengembangkan ini ilmu sosial. Apa itu ilmu sosial, Naila katanya? Ilmu sosial adalah kumpulan ilmu yang terdiri dari sosiologi, ekonomi, politik, antropologi, sejarah, psikologi, dan geografi. Jadi ilmu sosial tadi di sini dari pengetahuan ini, di sini akan mempengaruhi bagaimana apa yang dilakukan oleh siswa. Jadi siswa itu akan mempengaruhi pola berpikir dia akan terus berkelanjutan dengan materi kita saat ini, paradigma. Seperti yang ditanyakan oleh si Nurlita, udah metode yang tadi disesuaikan dengan materinya IPS, jelas IPS itu bagiannya salah satunya apa tadi? Dan bagian dari IPS mata pelajarannya apa? Filsafat, paradigma, bawaan dari IPS itu apa? Iya. Apa di situ dijelas di situ? Mata pelajaran apa lagi kalau bagian dari IPS? Ada di situ? Geografi. Salah satunya geografi, suhu, perubahan iklim, bagian dari geografi. Perubahan iklim itu adalah IPS. Apa pentingnya perubahan iklim dengan IPS? Apa pentingnya perubahan iklim untuk kita? Bukankah iklim yang tidak stabil ini mempengaruhi tentang sistem pertumbuhan dari tumbuhan? Kita butuh namanya padi yang menghasilkan beras. Kalau tidak stabil cuaca, terjadi namanya gagal panen. Padahal saat ini Indonesia lagi suasana daya pangan, di
Merauke. Ini lagi padi, dicoba untuk gandum, dicoba untuk jagung. Kenapa? Untuk peralihan ini tadi, tercapainya asta cita dari Pak Prabowo, Presiden kita saat ini. Itu bagaimana ketahanan pangan ini harus terjamin. Melalui apa saat ini dilakukan hibah yang dilakukan oleh Kementerian Dikti, Riset Dikti. Untuk apa? Untuk pengembangan tadi, pengembangan bagaimana pangan tadi itu terus. Apa pentingnya kira-kira pangan itu dalam pembelajaran kita? Pangan berarti bicara ekonomi. Dia menguasai pangan itu berarti dia akan menguasai dunia. Kenapa Rusia itu tidak hancur di embargo Uni Eropa dan Amerika? Karena sumber gandum dunia itu berada di Rusia. Siapa yang membutuhkan gandum? Orang Eropa. Orang itu makan roti kan? Sedangkan pusat roti sumber dayanya gandumnya ada di Rusia. Siapa yang beli? Uni Eropa dengan Amerika. Mereka tutup. Ini yang terjadi apa saat ini? Iran mencoba menutup Selat Hormuz. Siapa yang rugi? Selat Hormuz adalah jalan lintas dari penyaluran minyak dunia. Orang butuh minyak. Negara yang nggak punya minyak, Uni Eropa, dari mana orang itu dapat minyak? Makanya gini, jantungan semua. Mereka minta tolong dengan Rusia. Jadi inilah bicara geografi tadi, kebutuhan sumber daya alam. Jadi ketika IPS ini kita luruskan kembali, makanya akan terjadi pemikiran-pemikiran yang akan mengubah dunia. Makanya selalu dikatakan oleh Pak Prabowo, kita harus lebih paham bagaimana Indonesia ini bersatu dan saling menguatkan. Di sini dijelaskan terkait dengan IPS dan ilmu sosial, ada di peningkatannya ya, dan di sini istilah IPS itu muncul. Ini bagian dari sejarah munculnya IPS tadi. Tahapan-tahapannya bagaimana dia terus berkembang. IPS kapan di situ katanya, di situ sampai itu muncul istilah IPS tahun 1972 ya, dimunculkan kata IPS pada tahun 1972 dan berikutnya diseminarkan juga ya. Dan apa di situ katanya? Pengetahuan sosial adalah studi sosial, dan ilmu sosial jadikan suatu masalah sosial yang berkembang. Bertujuan agar masalah sosial dapat dipahami siswa. Kata kuncinya agar dapat dipahami siswa. Jadi masalah sosial itu apa yang terjadi di dunia saat ini, tugasnya untuk bisa diserap oleh siswa tadi di elementary. Tugasnya kita, kalian yang bakalan menjadi guru-guru SD. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Silakan Lestari. Bagaimana kaitan antara paradigma dengan ilmu sosial? Oke. Baik, kita lanjut. Paradigma dengan ilmu sosial. Pola berpikir paradigma ilmu sosial sudah kita lihat bersama-sama di slide, bahwasanya ilmu sosial itu ada beberapa ilmu turunannya pengetahuan, ada situs sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, antropologi, politik, itu bagian dari IPS. Jadi paradigma tadi yang telah diluruskan akan menggiring pola berpikir memahami dengan namanya
IPS yang benar itu bagaimana? Karena perlu mahasiswa pahami pada zaman Jepang yang menduduki kekuasaan di Indonesia, satu pelajaran yang tidak boleh diajarkan di Indonesia, semuanya boleh kecuali satu, yaitu IPS. Kenapa IPS? Karena IPS itu mungkin salah satunya ada sejarah, salah satunya apalagi ada di situ, ada situ ekonomi, ada situ sosial, ada situ geografi. Kalau Indonesia, masyarakat Indonesia semuanya memahami kondisi ini, akan terjadi namanya pergejolakan. Nah, makanya ini diredam. Ketika hadirnya hal-hal tersebut, makanya penting hadirnya orang yang mengetahui pentingnya sebuah ilmu IPS tadi. Dengan ilmu IPS kita ketahui pentingnya, ini akan mendudukkan generasi berikutnya, mendudukkan pemahaman mereka bahwasanya bersosial dengan baik sesama tetangga. Hari ini kan banyak anak-anak tidak peduli dengan tetangganya, anak-anak yang tidak peduli dengan saudaranya, cuman yang dinaikkannya status sakit adiknya juga yang gawat. Orang tua pun buat gitu ya, anaknya sakit di fotonya impusnya gawat. Ini bermasalah, ini IPS-nya salah. Ini yang harus kita luruskan. Tetapi ketika ada kecelakaan, saya lihat kemarin ada kebakaran. Saya pas lagi singgah di bengkel seperti itu, ada bengkel sebelah lagi. Ada kebakaran. Apa yang dilakukan masyarakat di situ? Saya lihat naik ambil handphone, naik status. Halo guys, kebakaran loh. Kebakaran sepeda motor itu halo gas. Allah, ini rusak IPS. Makanya hadir kita melalui paradigma tadi IPS tadi kita luruskan. Ini seharusnya apa yang dilakukannya seharusnya? Nureya, kebakaran, apa yang dilakukannya seharusnya? Menolong, setidaknya dia tarik apa yang bisa memadamkan api. Itu IPS yang sudah tersampaikan dengan melalui paradigma yang benar. Apalagi kira-kira yang dilakukannya seharusnya, Amel? Nyiramnya, salah satu tindakannya. Seharusnya itu yang diaksenkan, ya, itu yang diaksenkan agar apa? Agar siswa yang berikutnya dengan paradigma ini kita luruskan sekali, tidak lalu melakukan status nggak ada lagi gawat, ya. Bukan anaknya dibawa berobat, tetapi dibuatnya status gawat. Ya, kondisi hal ini yang harus kita pahami, bahwasanya kondisi hal ini yang sangat rentan dengan permasalahan-permasalahan tadi. Oke, jelas selesai. Ada lagi? Oh, silakan sekarang. Apakah semua orang itu menyadari paradigma apa yang mereka pakai untuk suatu masalah itu? Oke, baik. Nah, ketika kita ditanyakan dengan hal apa yang dilaksanakan dengan paradigma tersebut, apakah mereka memahami? Oh, yang saya lakukan ini nggak benar nih. Nah, yang dia lakukan itu, oh, itu benar itu kayaknya. Kenapa hal ini terjadi? Ketidakpahaman kita. Di mana yang salah? Di guru SD. Ya, di guru SD salah. Kok guru SD? Kira-kira kenapa di guru SD salah? Karena itu kayak bertahunya dari istri, kayak pengetahuan awalnya. Pengetahuan awalnya di SD. Karena semua terbentuknya karakter itu 95% itu di SD. 5% itu di SD hanya pengetahuan. Pengetahuan itu hanya 5%. Jadi, Pak, tapi anak-anak itu ada yang
dia udah pintar, Pak. Itu di keluarga dibentuknya. Di sekolah itu bukan hadirkan pembelajaran untuk anak SD, tetapi karakter yang dibentuk melalui apa? Disiplin, melalui apa? Pendidikan. Makanya guru yang bagaimana yang tidak bisa digantikan AI, guru yang mengajarkan pendidikan, bukan hanya fokus ke pengajaran. Kalau pengajaran, kalian memiliki handphone masing-masing, ChatGPT, kalian bisa share, bisa dapat jawabannya. Ya, jadi pernah menggunakan ChatGPT untuk apa? Cari jawaban. Jadi nggak penting katanya, tapi di situ hal yang salah, kurang tepat. Sampai-sampai ada salah satu dosen di kampus pertama itu pernah lagi dikasuskan, dan dosen ini minta maaf karena ternyata informasi materi yang dia sampaikan itu ternyata diangkatnya dari ChatGPT. Jadi ini keteladoran. Ini hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi ini yang bahan perhatian tadi, paradigma kembali. Kenapa demikian? Karena ketergantungan. Dari dini dia biasa ketergantungan. Jadi pola berpikir inilah yang akan mengakibatkan bahwasanya generasi tadi itu tidak mampu memahami bagaimana apa yang dikatakan IPS. Makanya IPS-nya nggak tersampaikan karena di SD dia tidak sadar, karena guru SD-nya lalai dengan penyampaian tadi paradigma. Oke, sekarang baik, di pertemuan kali ini kita cukupkan bahwasanya penting kita rasakan paradigma ini, dan nanti kita sama-sama setelah masuk ke tugas berikutnya, nanti saya kirim melalui ahdan tugasnya bahwasanya kita laksanakan tugas klien ke sekolah, cari diskusi, sampaikan bagaimana sih IPS itu menggunakan paradigma yang tepat, luruskan kembali dan lihat, cari hasil apa yang mereka peroleh dari apa yang kalian sampaikan tadi. Tugasnya nanti sesuai dengan proyek yang saya sampaikan, aturannya nanti formatnya saya bagikan sama Anda, itu diikuti, dan di pertemuan berikutnya itu saya tunggu laporannya. Oke, baik. Dan malam ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa minggu depan. Waalaikumsalam.